Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah min ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan awliya hadhihi al-baldah ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا والمتصدقين في بناء هذا المعهد والمسجد أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، ثم إلى روح الحبيب محمد الهدار على ابن الشيخ أبو بكر بن سالم أن الله تغشاهم بالمغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Basyiril masya'in, berilah kabar gembira, al-masya'in, orang yang banyak berjalan. Masya yamshi, masyan, berjalan. Masyi atau masyin, orang yang berjalan. Fa'al itu litikrar wat takthir, untuk sering dan banyak. Fa'al itu sigat, bukan litikrar tadi, itu sigat mubalaghah. Fa'al kathirul fi'il, ya. Kalau kadzaba yakdzibu kitsban artinya apa? Berbohong. Kadzibun, orang berbohong walaupun satu kali. Kadzab, orang yang sering berbohong, terus menerus berbohong. Fa'al, terus menerus mengerjakan. Ghassal, terus menerus menyuci. Masya, terus menerus berjalan, sering berjalan. Ilal masajid, ke masjid-masjid. Fiddulam, di dalam keadaan kegelapan, malam hari maksudnya. Dia banyak berjalan ke masjid, ada di malam hari, bukan satu kali, tapi sering dia iktikaf malam hari, ada di masjid. Qiyamul lail malam hari di masjid. Berangkat dia tadi itu subuh awal waktu, ada di masjid. Beri kabar gembira kepada orang yang melakukan demikian, bin nuritam, dengan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah yaumal qiyamah, ada di hari kiamat. Hadits sahih riwayat Abu Dawud. Masya Allah. Hadis ini bisa kamu
ambil faedah pertama, keutamaan orang yang sering berangkat ke masjid apalagi di malam hari. Ini masjid khairu biga'i ardillah, kata Nabi. Sebaik-baik lokasi daerah di atas bumi adalah masjid. Cuma jarang yang datang di tempat yang paling baik di bumi. Jarang. Jumatan aja mepet waktunya. Itu pun ada di luar nutuk ngerokok. Sedangkan tempat yang paling jelek di atas bumi ini pasar. Wa syarru biga'il ardi aswaquha, pasar. Cuma yang masuk, Masya Allah, belum dibuka, belum subuh udah berangkat, nggak tahu sholatnya orang-orang itu gimana. Belum subuh udah berangkat ada di sana, bejubel ada di pasar. I'tikaf berjam-jam ada di sana. Itu pun nggak pakai prei sama sekali. Jarang orang senang masuk masjid kecuali orang yang imannya sempurna. Karena itu orang yang senang dengan masjid itu adalah orang yang beriman sempurna. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan hari kiamat. Bukan hanya mengaku beriman, tapi beriman dengan sebenarnya. Karena itu dikatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu menyaksikan orang yang selalu pergi ke masjid, maka nyatakan, saksikan atas keimanannya. Kamu boleh bersaksi dia orang beriman. Kenapa? Sering ke masjid, cuma ke masjid untuk ibadah, bukan milih sandal yang baik. Itu bukan orang beriman, orang fasik namanya. Kedua, sering berjalan ke masjid, karena setiap langkah ke masjid itu pahala, Pak. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada sahabat, ala adullukum bima yamhullah bi khatayakum wa yarfa'u bihi darajatikum. Maukah kamu aku kasih amalan yang menghapus dosa-dosa kamu dan mengangkat derajat-derajat kamu? Amalan ya. Para sahabat respon kalau ditawari amal. Kalau kita kan enggak, kalau ditawari duit respon. Maukah kamu dapat 50.000? Mau, semuanya mau. Orang Pasuruan. Tapi sahabat bukan duit yang disenengin. Maukah kamu tak tunjuki satu amal yang paling cepat ngangkat derajat, yang paling banyak mengampuni dosa? Sahabat ketika ditawari begitu
Mereka langsung merespon, iya ya Rasul, bala ya Rasulullah, bala, siap ya Rasul, apa ya Rasul. Maka Nabi mengasih 3. Isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu atas keadaan yang memaksa. Walaupun musim dingin, dia tetap menyempurnakan wudunya. Kumurnya ia dilakukan, istinsaknya ia melakukan, tatlithnya 3 kali ia melakukan, gak ngurangi. Kalau wudhu sempurna sak sunnah-sunnahnya, walaupun dalam keadaan dia sakit wudhunya sempurna, walaupun dalam keadaan dingin wudhunya juga sempurna. Kalau kita kan nggak sehat pun nggak sempurna. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah pergi ke masjid. Memperbanyak langkah pergi ke masjid. Wa intidharus shalah ila shalah. Yang ketiga, dari sholat menuju ke sholat. Oh, ini udah maghrib, sekalian dah nunggu isya ada di masjid. Fadzalikumur ribat, itulah perjuangan, itulah jihad, itulah membela agama Allah. Memperbanyak ke masjid diantaranya, banyak langkah ke masjid. 1 langkah, 1 derajat, diampuni 1 dosa, 1 pahala. Rumahnya jauh, jalan, tambah gede. Kalau sekarang kan enggak, jalannya dikit, sepeda motornya yang jalan. Kalau dulu, sampai di antara sahabat itu, ada yang kaya, rumahnya jauh dari masjid. Dia nggak mau beli kendaraan padahal udah tua umurnya. Nggak mau beli kendaraan paling murah dulu itu himar, keledai. Nggak mau beli. Sampai ditegur, orang menyangka dia orang yang medit, orang yang kikir. Pak, udah tua umurnya, lah bawa beli keledai. Biar pergi ke masjidnya itu enteng, kata dia. Saya itu loh punya tempat rumah dekat masjid, saya nggak seneng, saya seneng yang jauh. Kenapa Pak? Kan lebih gampang pergi ke masjid. Kata dia, eman langkah kakiku, kalau dari jauh semakin banyak langkahnya, berarti semakin banyak mendapat derajat di sisi Allah, semakin banyak mendapatkan pahala di sisi Allah, semakin banyak melebur dosa setiap waktunya. Eman langkahnya, kata dia. Coba lihat, hitungannya begitu. Kalau kita kan kalau perlu pakai mesin ngantarkan, supaya nggak banyak melangkah. Orang dulu itu begitu, karena itu orang dulu itu sehat-sehat, jarang naik kendaraan. Orang dulu itu jalan gitu, sehat-sehat. Orang sekarang kencing manis banyak, kenapa? Jarang melangkah. Wa kathratul khuta ilal masajid, beri kabar gembira orang yang banyak berjalan di malam hari ke masjid-masjid. Kalimat di malam hari itu menunjukkan di dalam kegelapan, itu menunjukkan bahwa orang itu persiapan mulai malam hari melaksanakan qiyamul lail. Sayang kalau ada orang tidak melaksanakan qiyamul lail
Padahal Nabi bersabda, rak'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat di malam hari. 2 rakaat di malam hari. Kira-kira berapa jam sampean 2 rakaat itu? 5 menit itu pun untung-untungan. Kalau orang sungi 2 menit. Minim. Kenapa? Ditetek qul huwallahu ahad. Dua rakaat di malam hari dilaksanakan oleh seorang yang qiyamul lail, kanzun min kunuzil jannah, merupakan barang simpanan yang mahal ada di surga. Kalau sampean nyimpen di sini, apa yang disimpan? Kelompen? Nggak mungkin. Sendal? Nggak mungkin. Yang disimpan apa? Berlian. Berarti mahal itu nilainya yang disimpan itu. Yang disimpan apa? Emas. Kan begitu, Bu? Berarti mahal yang disimpan itu. Barang simpanan di surga, artinya barang yang mahal di surga bukan emas. Kenapa? Semuanya serba emas. Batu batanya atau emas di surga itu. Berlian, kerikilnya berlian ada di surga. Apa yang mahal ada di surga? Yang mahal itu di surga termasuk 2 rakaat yang dilaksanakan oleh hamba ketika malam hari untuk qiyamul lail. Itu menunjukkan orang yang ahli qiyamul lail golongan konglomerat ada di surga. Wong suki-suki yang ndak qiyamul lail golongan melarat di surga. Wong sungi omai gedek yang ndak punya duit banyak, kesempatan malam hari yang banyak sholat, bangun tengah malam biar ya wis melarat di dunia tapi sugih di akhirat, di surga. Begitu. Udah duit gak punya, gak banyak, bilihatan maning. Main kartu lagi. Akhirnya hasilnya wajib kon di akhirat. Hasilnya bendol-bendol nanti di akhirat. Karena itu yang banyak qiyamul lail biar tidak rugi dunia, rugi akhirat. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Kemudian di hadis ini diterangkan orang yang ahli berangkat ke masjid di malam hari dalam kegelapan, orang itu akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat, bukan cahayanya matahari, saudara. Bukan cahayanya lampu. Cahaya apa ini? Cahaya iman. Cahaya Islam, cahaya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cahaya Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang yang iman itu, orang yang masuk Islam itu mendapatkan cahaya dari Allah. Afaman syarahallahu sadrahu al-Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Bukankah orang yang Allah lapangkan hatinya sehingga memeluk agama Islam, dia di atas cahaya daripada Tuhannya. Orang yang beriman juga demikian. Allah nyatakan mereka ala nurin. Dia adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar
khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Di hari kamu bakal menyaksikan orang yang beriman, laki mau perempuan, yas'a nuruhum, akan nampak cahaya mereka, berjalan cahaya mereka, nyorot cahaya mereka, baina aidihim, di mukanya cahaya, wa bi aimanihim, sebelah kanan mereka cahaya, busyrakumul yaum, maka mendapatkan kabar gembira saat itu, hari itu, dengan jannatun tajri, dengan surga-surga yang mengalir, min tahtihal anhar, dari bawah itu surga, sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya dalam surga, dzalika huwal fawzul azim, maka itulah yang dinamakan keberuntungan yang besar. Walladzina amanu ma'ahu nurum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Dalam Al-Quran dinyatakan orang yang beriman bakal mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Iman karena cahaya, iman karena Islam. Iman, cahaya dari Al-Quran, cahaya daripada cinta kepada Nabi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu cahaya dan kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Cahaya, ulama ada menyatakan cahaya yang dimaksud di sini Al-Quran. Ada lagi menyatakan cahaya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang menerangi, bukan karena ada lampunya, bukan karena disinari matahari, tapi cahaya karena imannya. Ini satu bukti bahwa orang yang ahli qiyamul lail dan melangkah ke masjid di malam hari, mereka adalah orang yang beriman, karena nanti dari kiamat akan mendapatkan cahaya iman yang sempurna nantinya. Kalau ada di dunia bisa di make up Pak, wajahnya orang sing elek iso keto ayu, karena make up, luntur make up metu asli elek. Yang biasa jadi ganteng di dunia dengan di make up, tapi nanti ada di akhirat yang menjadikan manusia itu tampil sempurna, bukan make up, bukan lipstick, bukan salon kecantikan, tapi yang bisa membuat orang tadi itu menjadi tampil sempurna adalah cahaya iman, cahaya Islam. Nah, kalau sudah mendapatkan cahaya, cahaya ini akan menghantarkan dia sampai ke surga Allah. Cahaya itu ketika ditimbang nanti akan menjadi amal soleh yang berat. Cahaya itu ketika dihisab akan lancar hisabnya. Cahaya itu ketika berjalan di atas jembatan Sirat, neraka pun khawatir dengan itu cahaya. Jadi neraka akhirat itu Pak, nggak bisa mati dengan api, nggak bisa mati dengan air. Pemadam kebakaran sak treke acur kabeh lebokno ngono. Nggak bisa mati itu api neraka. Yang bisa mematikan api neraka adalah cahaya iman. Karena itu ketika orang mukmin berjalan di atas jembatan Sirat, dia tidak takut, yang takut justru neraka yang dibawanya. Juz ya mukmin, fa inna nuraka yudfi'u lahabi. Cepat orang mukmin kalau jalan, jangan lama-lama kamu di atas jembatan Sirat. Cahayamu ini bisa akan mematikan apiku, kata neraka. Nerokoe wedi nrimo. Karena itu, untung sampai jadi orang beriman ini. Rawat imannya ini dirawat. Nerokoe wedi
wedi kali sampean. Kalau Anda merawat iman ini, melaksanakan sholat berjamaah, qiyamul lail, baca Quran, meningkatkan ibadah, semakin kuat cahaya, semakin kuat neraka wedi. Bukan Anda takut sama neraka, tapi neraka akan takut dengan Anda. Cahaya itulah nanti akhirnya menjadi sebab orang masuk ke surga Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bullu arhamakum, bullu arhamakum, basailah arhamakum, rahim kamu, dalam arti silaturahim yang bagus sama keluarga, yang ada hubungan keluarga, hubungannya yang baik. Bulu arhamakum, basahi urusan-urusan rahim kamu. Ambil keluarga sing api, nyapa, datang kepada keluarga, menghargai kepada keluarga. Walau bisalam, nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih hadiah, walau bisalam, walaupun dengan memberikan salam. Assalamualaikum. Kalau ketemu sama family, assalamualaikum. Kalau ketemu sama keluarga, assalamualaikum. Datang ke sana nggak bawa hadiah, nggak apa-apa. Assalamualaikum, baik. Silaturahim yang bagus. Rawahul Bazzar. Yang baik sama keluarga. Nak nyopo belas. Jangan seperti kucing, sak duluran cakar-cakaran. Ketemu langsung mekrok kabeh. Miring-miring lirik begitu. Itu pantasnya tidak boleh jadi manusia, tadi kucing kan. Jangan seperti ayam. Kalau sudah ketemu sama lakinya, nih paling jago, nih paling hebat, tak cucuk kan. Gitu. Kejar-kejar. Jangan seperti begitu, kamu itu bukan binatang, kamu bukan ayam, kamu itu bukan kucing, kamu itu manusia. Hargai hubungan keluarga kamu, walau bisalam, walaupun dengan memberikan salam. Ini bukan berarti lek sing sugi-sugi kayak salam tok. Familinya, saudaranya banyak melarat, assalamualaikum, warek pak, kayak salam tok. Bukan begitu maksudnya. Di sini bagi yang nggak punya, jangan kamu tadi itu merasa kecil hati. Silaturahim tidak harus sampai duit. Ngekei salam itu juga adalah satu bentuk memperhatikan atau satu bentuk silaturahim. Begitu maksudnya. Orang yang memutus silaturahim itu wa yaqta'una ma amarallah ayyusala bihi, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya uripnya, hidupnya orang yang musuhan sak keluarga itu tidak enak. Sengsara. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Enggak masuk surga orang yang memutus silaturahim, enggak mlebu surga. Bu, hati-hati. Enggak masuk surga walaupun haji setiap tahun orang yang memutus silaturahim. Sing apik. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan juga kepada sahabat,
menawarkan amalan yang bisa man arada an yunsa'alahu fi umrih wa yubarak lahu fi rizqih. Siapa orang yang kepingin panjang umur dan rizkinya berkah, berlimpah, tak kepingin sampean? Panjang umur rizkinya falyabirra walideh, yang bakti sama bapak ibu, waliyasil rahimah, dan dia menyambung silaturahim. Nih, buktiin nanti ya. Kalau sampean bekerja dapat rizki 1 juta, anggap kasih orang tua, bapak ambil mak. Nanti family kamu kasih, saudara-saudara kamu kasih, berkah rezekinya kamu, umurnya kamu panjang. Paham ya? Dapat rezeki 10 juta setelah itu, tambah ke ngasih bapak emak, bapak ibu tambah banyak. Kemudian silaturahim semakin banyak yang dibantu, kepada arham, kepada family semakin banyak yang bantu, tambah ke rezekimu. Dapat setelah itu 100 juta juga demikian, praktek no. Kata Nabi, siapa orang kepingin panjang umur, rizkinya banyak, orang tua bakti, family selalulah kamu sambung. Ojo nyambung nggawa tali, ayo silaturahim sepur-sepuran lah, mlebu TK maneng sampean. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Anda perhatian dengan mereka. Praktek no. Cepet sugih ini sampean modelnya ngono. Terus sampean kalau ndak punya duit baru silaturahim. Ngeluh sing didayai. Kula niki misanan kali sampean. Terus apa? Duwike ngledek. Kalau kaya datangi, sampean itu misanan saya. Jangan sungkan-sungkan kalau minta bantuan ya. 2 miliar ngono. Sugih sampean. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi. Innamal wasilu man idza quti'a rahimuhu wasalaha." Bukanlah orang yang dikatakan nyambung silaturahim itu orang yang balas-balasan. Loh wong dia nggak datang ke rumah saya enggak mau ke rumah dia. Jangan. Bukan itu. Balas-balasan saya datang, kamu harus datang. Bukan. Bukan yang dikatakan orang silaturahim itu kalau dikasih hadiah baru ngasih hadiah, kalau disapa baru menyapa. Bukan. Justru yang dimaksud orang menyambung tali keluarga itu adalah yang sengaja diputus, dia nggak disapa, dia nggak didatangi, dia dibenci, malah dia yang datang, dia yang menyambung, dia yang menyapa. Dia nggak menyapa, itu famili kamu, tapi nggak mau nyapa, datangi, assalamualaikum, baik, ya Allah, saya baru tahu kalau saya famili saya, ayo ke rumah, kasih makan yang enak, kasih amplop yang banyak, begitu. Ini orang yang menyambung silaturahim, bukan yang balas-balasan. Sepuro ya, saya tidak mau ngasih salam, kecuali dia ngasih salam dulu sama saya. Wah, tidak dapat pahala gede kalau model begitu. Nah, karena itu jadilah orang yang istimewa, orang yang memperhatikan keadaan keluarga. Lihat keadaan keluarganya, Masya Allah.
Kadang-kadang hidupnya berlimpah, keluarganya melarat, nggak memperhatikan, nggak membantu, umroh setiap bulan. Padahal saudara-saudaranya rumahnya gedek, dobol bisa gedeki. Bantu mereka. Nggak usah datang ke Ka'bah berkali-kali sampean. Kalau sampean tidak menjadi orang diridhoi oleh Allah, ini banyak yang keliru ini. Dianggap kalau sudah haji berkali-kali itu adalah orang yang istimewa. Keliru, Pak. Udahlah berangkat satu kali, yang lainnya perhatikan family kamu, bantu mereka. Itu lebih utama. Umroh setiap 3 bulan. Padahal keluarganya banyak yang melarat, bantu mereka itu lebih bagus. Dulu dia kayak utangi kayak sembayar. Masya Allah, bantu mereka, bantu, itu lebih afdal. Itu lebih utama daripada umroh haji, biaya yang besar. Biaya yang besar, enggak sedikit. Pernah satu murid datang kepada gurunya, "Guru, doakan saya mau haji." "Oh ya, sudah pernah haji?" "Sudah." "Doakan." "Oh, Masya Allah, kamu berangkat haji untuk cari apa?" "Oh, saya cari pahala gede, saya cari ridha Allah." "Oh ya, mau enggak pahala yang lebih gede?" "Enggak perlu berangkat ke sana, enggak perlu capek-capek dapat pahala lebih gede kamu, tempatnya ridha Allah." "Ya apa guru, apa?" "Ayo, duitnya sini, tak kasihkan kepada keluarga kamu, family kamu, tetangga kamu yang melarat itu. Mau enggak kamu?" Saya kok mantep haji sekarang." "Itulah duit kamu enggak beres. Duit kamu enggak beres." Saya mau tanya, kamu misalnya, maaf, mau buang hajat, kebelet wis nemen, cari WC yang paling dekat atau yang paling jauh? Mau buang hajat, sik nyang bagil di mik. Capek sampean. WC di sini ada kok. Lebih istimewa lagi, lebih bersih, foslenan dek kono. Teko kayu misalnya. Milih mana kamu? Yang deket inilah. Enggak usah kamu berangkat ke sana. Tuh, tonggo kamu bantu itu. Family kamu itu kamu bantu. Lebih gede pahalanya, lebih besar pahalanya. Lebih diridhoi oleh Allah. Lebih dirasakan sama keluarga kamu. Karena itu kita harus pandai-pandai mengatur amal. Jangan sampean ketipu hanya sekedar sampai ada di Mekah, tapi kamu ada di sana dapat pahala kecil. Eman. Orang tuanya kadang-kadang sakit, nggak punya biaya untuk obat, kayak umroh. Bodoh itu jenenge. Kasihkan sama orang tua kamu. Buat seneng orang tua kamu. Buat bahagia hatinya orang tua kamu, dapat ridhonya Allah kamu. Nyenengkan orang tua lebih afdal daripada tawaf, Pak, sampai putul sikilmu. Karena itu kita harus pandai-pandai mengatur amal. Wallahu a'lam. Hadirin sekalian rahmatin Allah, diumumkan insyaallah Sabtu muka. Sabtu, hallnya Habib Abu Bakar Gresik. Acaranya mulai Jumat sore, roha dan hataman kitab Ihya. Subuh hari Sabtu, maulid. Hallnya jam 9 di belakang Masjid Jamek Gresik. Diumumkan pula bahwa keluarga Al-Habib Abu Bakar tidak pernah meminta sumbangan keliling. Siapa aja yang mengaku dari keluarga beliau meminta sumbangan hall kecil atau besar,
Ngambil kambing ayam pasti penipu, pasti penipu, bukan untuk haul. Bukan berarti tidak boleh menyumbang. Kalau mau menyumbang langsung kepada keluarganya di Gresik. Kalau enggak nyumbang enggak apa-apa. Hadir sampean diterima masih tak nyumbang kok. Jangan khawatir, podok panganane. Enggak ada yang nyumbang sego kebuli, yang enggak nyumbang sego pecel, enggak ada. Podok kabeh. Paham ya? Nah, karena itu jangan sampai ketipu mengaku keluarga, saya keluarganya, saya untuk haul. Tangkepen, jelas penipu. Goro, penipu itu. Semuanya sebetulnya walaupun itu haulnya Habib Ja'far bin Syekhan, semuanya enggak ada cari sumbangan keliling, enggak ada. Itu penipu semuanya. Karena ngono ku sik ono sing gelem ditipu. Berarti tidak pernah ngrungokno suara nabawi berarti. Karena itu jangan sampai ada yang merasa tertipu. Duitnya kamu bisa amalkan sama keluarga kamu daripada kamu berikan sama penipu. Kamu bisa kasihkan sama ibu kamu bisa bantu masjid di sekitar kamu. Yang penting jangan sampai kamu tertipu. Kalau punya niat memang mau bantu, langsung terno dhewe ono di kono. Jadi enggak usah sampean percaya sama orang-orang itu semuanya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.